Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mediana dari Teknik Pertanian kelas A angkatan 22 dengan NPM 2214071067. Di sini saya akan mempresentasikan tugas motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Judul yang akan saya presentasikan pada video kali ini adalah sistem injeksi pada motor diesel. Adapun isi dari presentasi saya kali ini yaitu pengertian motor diesel, komponen-komponen motor diesel, dan cara kerja motor diesel, sistem injeksi dan komponennya. Yang pertama, ada pengertian motor diesel. Motor diesel atau biasa disebut juga dengan mesin diesel adalah mesin pembakaran yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Cara kerja mesin diesel memiliki 4 fase, yaitu fase hisap, fase kompresi, fase pembakaran, dan fase pembuangan. Mesin diesel menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar. Sesuai dengan judul pada video kali ini, mesin ini memiliki efisiensi termal yang paling baik karena memiliki rasio kompresi yang tinggi daripada mesin-mesin lainnya. Kelebihan mesin diesel yang perlu kalian tahu adalah penggunaan yang lebih irit daripada mesin bensin. Hal tersebut terjadi karena mesin tersebut memiliki kandungan kalor yang lebih besar serta menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Pembakaran pada diesel terjadi karena adanya kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak. Bahan bakar yang tersebut adalah solar. Kualitas minyak solar mempengaruhi kinerja pembakaran. Minyak solar yang ideal mengandung senyawa hidrokarbon seperti parafik, aromatik, dan olefin. Begitupun non-hidrokarbon yang memiliki unsur non-logam seperti sulfur dan nitrogen. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen motor diesel atau mesin diesel. Yang pertama yaitu ada blok silinder. Blok silinder ini adalah perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital. Terbuat dari besi yang terstandarisasi, blok silinder berfungsi sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Tentu saja pemilihan besi harus mempunyai presisi yang tinggi. Blok silinder dilengkapi dengan penunjang kinerja mesin seperti water jacket, silinder, dan tempat pengisian minyak. Sistem yang kedua yaitu ada kepala silinder. Di dalam blok silinder terdapat kepala silinder yang juga memegang peran penting. Kepala silinder ini berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara yang terkompres. Bagian ini dilengkapi oleh beberapa alat seperti spring, valve, dan rocket arm. Seiring berkembangnya teknologi mesin, ada variasi tangki pembakaran yang terdapat di mesin diesel. Yang ketiga, yaitu ada piston atau torak. Komponen ini berfungsi sebagai penerima pressure atau tekanan hasil dari pembakaran yang terjadi di kepala silinder. Singkat kata, mengatur volume agar proses kerja mesin bisa berlangsung. Biasanya, piston melakukan satu siklus gerakan naik turun sebanyak 4 kali atau 2 kali putaran poros engkol, yang dimana ini sama dengan kinerja bensin selama 4 siklus. Yang keempat yaitu ada batang piston atau connecting rod. Sederhananya, batang torak ini adalah jembatan penghubung antara piston dan poros engkol. Ketika terjadinya perputaran siklus, batang piston harus mampu berputar secara baik, bahkan batang piston harus kokoh dan tahan terhadap temperatur tinggi.
Yang kelima, yaitu ada poros engkol. Memiliki tampilan fisik memanjang dengan plat besi yang saling berhimpitan, berfungsi sebagai pengubah gerak naik turunnya piston. Maka, gerakan tersebut akan secara otomatis menggerakkan flywheel. Yang keenam, yaitu ada penampung oli. Sesuai dengan namanya, penampung oli berfungsi menampung oli ketika mesin sedang berjalan. Bahan terbuat dari besi tipis, namun memiliki karakteristik material yang kuat. Penampung oli juga terdapat bantalan jurnal atau jurnal bearing yang berguna untuk menyalurkan oli ke bagian dalam blok silinder. Yang ketujuh, yaitu ada klep atau valve yang berbentuk seperti payung dengan besi pipih di atasnya adalah komponen yang tidak ketinggalan untuk dibahas. Fungsi dari klep ini adalah sebagai jalan keluar masuknya uap hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Materialnya juga tahan panas dan kokoh. Yang selanjutnya, ke-8 adalah flywheel atau roda gila. Roda gila pada mesin ini berguna untuk menyimpan tenaga di dalam mesin. Karena adanya komponen ini, kinerja mesin menjadi seimbang. Secara fisik, flywheel terpasang menyambung dengan poros engkol. Dan yang terakhir yaitu ada timing gear. Memiliki bentuk seperti roda bergerigi, timing gear memiliki fungsi sebagai pengatur ritme, penginjeksian proses pembakaran bahan bakar, serta mengatur klep untuk membuka dan menutup. Yang selanjutnya ada cara kerja motor diesel atau mesin diesel. Fase yang pertama yaitu ada fase hisap. Pada fase ini terjadi pembesaran volume karena masuknya udara ke dalam ruang bakar melalui klep. Piston bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Yang kedua yaitu ada fase kompresi. Fase ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel. Setelah udara disedot ke dalam ruang pembakaran, piston merapat dengan rasio 15:1 dan 22:1, sehingga menghasilkan tekanan 40 bar. Tekanan yang tinggi akan menaikkan suhu udara menjadi 550 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada fase pembakaran. Ketika piston sudah mencapai pada titik mati atas atau TMA dan bertekanan udara tinggi, maka injektor akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Proses pencampuran udara berkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah atau TMB untuk menggerakkan mesin. Fase yang terakhir yaitu fase pembuangan. Pada fase ini, piston kembali bergerak ke atas dengan klep terbuka karena adanya momen kelembaman suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran keluar dari katup exhaust. Yang terakhir yaitu ada sistem injeksi pada motor diesel atau mesin diesel. Sistem injeksi pada mesin diesel merupakan salah satu sistem paling penting dibandingkan sistem lainnya. Karena mesin diesel yang sistem injeksinya baik, maka tenaga yang dihasilkan akan optimal. Sistem injeksi pada mesin diesel mencakup komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Tugasnya adalah mengambil bahan bakar dari tangki dan memompa serta menyalurkannya ke ruang bakar silinder mesin untuk memperoleh tenaga. Dari penjelasan di atas, bisa kita ketahui bahwa sistem injeksi pada mesin diesel berfungsi sebagai penyimpanan bahan bakar, penyari dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar silinder mesin. Selain itu, sistem injeksi pada mesin diesel juga dapat mengatur kecepatan mesin sesuai beban yang diatur dalam
penyaluran bahan bakar. Dan jika bahan bakar yang digunakan ternyata berlebihan, maka sistem ini dapat mengembalikan sisa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Lalu selanjutnya ada beberapa komponen yang terdapat pada sistem injeksi diesel. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar atau full tank. Tangki bahan bakar adalah tempat untuk menampung bahan bakar sementara. Pada mesin diesel, tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar yang akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga diesel. Yang kedua yaitu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Lokasi komponen ini berada di area pompa injeksi. Pompa bahan bakar ini berjalan dengan sistem membran yang menggunakan tenaga nok untuk membuat gerakan maju dan mundur pada membran. Yang ketiga yaitu ada pompa priming. Pompa priming atau penjemput berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Jadi, pompa ini dapat mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual operator atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan mati. Pompa priming ini digunakan juga untuk mengatasi masalah masuk angin dalam diesel. Maksud dari masuk angin itu sendiri adalah istilah ketika ada udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam pengapaian diesel. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan proses bleeding melalui pompa priming ini. Yang keempat, yaitu ada penyaring bahan bakar atau filter. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Pada mesin diesel terdapat dua penyaring bahan bakar, yaitu saringan kasar dan saringan halus. Saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah kotoran dengan diameter yang besar masuk ke dalam injeksi. Dan saringan halus adalah saringan yang mencegah kotoran dengan diameter kecil dan air dari bahan bakar. Saringan kasar terletak di saluran input pompa, sedangkan saluran kecil terletak di area sebelum pompa injeksi. Pompa yang kelima yaitu ada pompa injeksi. Terdapat dua jenis pompa injeksi yang dapat kita gunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis pompa ini sama-sama dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai waktu pengapaian. Yang membedakannya hanyalah mekanisme prosesnya. Pompa tipe inline ini mempunyai elemen komponen yang sama banyaknya dengan jumlah injektor. Sedangkan tipe distributor hanya terdapat satu elemen yang dapat melayani semua injektor. Yang keenam ada injektor. Injektor berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kabutan. Cara kerja injektor adalah dengan meletakkan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar makan. Secara otomatis nipple jet akan membuka lubang nozzle untuk mengeluarkan bahan bakar. Yang ketujuh, ada selang bahan bakar. Terdapat dua jenis selang dalam mesin diesel, yaitu selang karet yang elastis dan selang besi yang bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi, sedangkan selang besi bekerja untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi ke injektor.
Yang terakhir yaitu ada return feed. Komponen ini berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa karena bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi, sisa-sisa bahan bakar tersebut akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.